Polisi masih terus Selamat pagi pemirsa, kita awali Apa Kabar Indonesia Pagi akhir pekan hari ini dengan informasi kriminalitas. Gerombolan pemuda menyerang dan merusak sebuah warung penjual barang kelontong di Medan. Tak hanya itu, secara brutal mereka menghajar penjaga toko yang sedang tertidur. Dan yang kita lihat saat ini adalah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda melakukan penyerangan terhadap sebuah toko kelontong di Jalan Raya Kecamatan Medan Barat, Kota Medan pada 17 Januari dini hari kemarin. Dalam rekaman CCTV tersebut, tampak gerombolan pemuda itu masuk ke dalam toko sambil berteriak. Gerombolan juga merusak barang dan dagangan di toko tersebut. Bahkan salah seorang penjaga toko yang sedang tertidur pulas juga tak luput dari serangan gerombolan pemuda tersebut. Sementara itu, Sahlul, penjaga toko lainnya, menjelaskan jika gerombolan itu masuk dan merusak barang dagangan, ada pula yang mengambil barang dagangan, bahkan dirinya pun turut dianiaya oleh para gerombolan itu. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan berharap pelaku segera ditangkap. Selamat pagi pemirsa, assalamualaikum. Majikan tersebut juga telah mengkonsumsi narkoba. Jadi dua informasi utama kita tadi akan menjadi pondasi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu, ini ada berita gembong pencurian sepeda motor di Palembang, Sumatera Selatan yang melompat ke sungai saat rumahnya digerebek oleh polisi. Bahkan polisi yang tidak mau kehilangan buruannya juga turut terjun ke sungai dan berhasil meringkus pelaku. Ini penasaran nih, pas terjun ke sungai ini pakai gaya apa ya? Gaya bebas, gaya kupu-kupu, Gaya kodok. Inilah gambar amatir yang direkam seorang anggota polisi saat melakukan penggerebekan di kawasan Seberang Ulu, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Melihat kedatangan polisi, pelaku bergegas kabur dan melompat ke Sungai Musi. Tim gabungan Reskrim dan Jatanras Polda Sumatera Selatan turut terjun ke sungai dan berhasil meringkus pelaku. Setelah tertangkap, polisi memeriksa kediaman pelaku dan menemukan barang bukti spare part sepeda motor. Diketahui dalam aksinya pelaku juga dibantu oleh dua pelaku lainnya. Komplotan ini diketahui sudah 17 kali mencuri sepeda motor di wilayah Kota Palembang dengan modus merusak kontak motor menggunakan kunci letter T. Kini ketiganya diperiksa intensif di Polrestabes Palembang. Kalau waktu aku ke Palembang, Sungai Musi itu cukup
Deras, besar loh. besar lagi. Hebat loh ini bisa berenang Kalau tadi di Andi situ. Kumala kan gaya kodok, ini tim amfibi berarti yang udah lihai, baik di darat maupun berhasil. di air begitu ya. Baik, kita beralih ke Papua. Anggota Brimob Polri yang bertugas dalam operasi Damai Kartens di Papua menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata hingga meninggal dunia. Jenazah korban yang tiba di rumah duka di Bekasi, Jawa Barat disambut isak tangis keluarga. Jenazah anggota Brimob Polri yang bertugas dalam operasi Damai Kartens, Iqbal Anwar Arif Harahap, berpangkat Brigpol, Batalion B, Resimen 3 Pelor Brimob Polri tiba di rumah duka di Jalan Ki Ijo Bin Beih, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada Sabtu malam. Jenazah disambut isak tangis keluarga serta kerabat yang sudah menunggu sejak sore hari. Rekan-rekan korban di Satuan Brimob Polri juga berdatangan untuk berbela sungkawa. Usai disemayamkan di rumah duka, pihak keluarga langsung melakukan tahlil sebelum korban akhirnya dimakamkan. Rencananya korban ini akan dimakamkan di TPU Polri Cikeas, Kabupaten Bogor pada Minggu pagi. Brigpol Anumerta Iqbal Anwar Arif Harahap meninggal dunia setelah tertembak di bagian leher oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB saat berpatroli rutin di wilayah Yalimo, Papua pada Jumat sore. Tim patroli menggunakan 2 kendaraan sedang melintas di tanjakan dan menemukan papan kayu melintang menghalangi jalan. Saat kendaraan patroli pertama berhenti memeriksa, tiba-tiba saja mereka ditembaki dari sisi kanan tebing dan 1 peluru ternyata mengenai Bribtu Iqbal Anwar Arif Harahap. Oke pemirsa, kita akan ke wilayah lainnya. Ini seorang pria atau warga Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang menyandra keluarganya akhirnya ditetapkan menjadi tersangka. SD warga desa Polengan, Kecamatan Serumbung dijerat dengan Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam. Tersangka SD nekat melakukan penyanderaan anggota keluarganya karena masalah keluarga dan jual beli tanah. Sebelumnya pemirsa, SD menyandra istrinya yang sedang mengandung anak ketiga, 2 anak dan 1 keponakannya juga adik kandung perempuannya di serambi masjid. Ya pemirsa, viral di media sosial, sejumlah siswi SMP di Karawang, Jawa Barat terlibat perkelahian. Yang lebih parah, duel murid-murid perempuan dari 3 sekolah tersebut menjadi tontonan para siswa lainnya, bukannya melerai. Bukan melerai, namun malah merekam, dan inilah video viral yang merekam perilaku sejumlah siswi yang terlibat duel di jalanan. Informasi menyebut mereka adalah murid-murid dari 3 sekolah berbeda di Kecamatan Batu Jaya, Karawang, Jawa Barat. Mereka terlibat baku pukul dan tendang, bahkan saling memiting hingga membuat salah satunya tercebur ke sawah. Ironisnya, perkelahian duel massal ini menjadi tontonan para siswa dan siswi lainnya di lokasi. Setelah video perkelahian tersebut viral, penanganan langsung dilakukan masing-masing pihak sekolah, dinas pendidikan, orang tua, serta melibatkan TNI dan kepolisian setempat. Ini hasilnya cukup melegakan, karena para siswi yang terlibat perkelahian tersebut bersepakat damai serta tidak menuntut satu sama lain. Bahkan di puncak musyawarah mereka juga saling sungkem sambil minta maaf kepada orang tua masing-masing. Kembali kita ke wilayah lainnya pemirsa, ini ada kasus diteriaki pencuri mobil, 1 unit mobil beserta penumpangnya menjadi korban amukan warga. Penyebabnya seorang lansia yang merupakan pengemudi mobil tersebut ini diduga telah melakukan tabrak lari hingga terjadi kejar-kejaran. Iya, ini terjadi di Makassar ya. Seorang kampungnya pria Andi lansia Kumala yang ya. diketahui bernama Hartumuros berusia 60 tahun. Dalam rekaman video amatir warga yang viral di sosial media menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Sunu, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah sebelumnya terlibat kejar-kejaran dengan warga yang meneriakinya pencuri mobil.
Akibat kejadian ini, sejumlah bagian mobil mengalami kerusakan seperti kaca pecah dan sejumlah bagiannya ringsek. Diketahui semua kejadian ini bermula saat pengendara mobil tersebut diduga melakukan aksi tabrak lari kepada dua kendaraan. Namun saat diamankan tak ada satupun yang melaporkan atau yang merasa ditabrak oleh sang pengendara yang mengaku baru saja pulang dari pangkas rambut. Akibat kejadian ini, korban yang menjadi sasaran warga akan melaporkan kejadian yang dialaminya dan sementara kendaraan roda 4 diamankan di posko unit Laka Lantas di Jalan Kartini, Kota Makassar. Ini orang-orang pada iseng neriakin maling atau seperti apa ya? Nah, karena katanya tidak ada buktinya. Ya. Dari Makassar kita ke Riau, pemirsa, gelombang air pasang tinggi terjadi di daerah pesisir Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Nah, cuaca buruk ini mengakibatkan 5 rumah mengalami kerusakan, 1 di antaranya bahkan roboh dihantam gelombang laut, 4 lainnya rusak parah dan rusak ringan. Kepala Desa Kuala Selat Nurjaya mengatakan bahwa peristiwa gelombang air pasang ini memang sering terjadi setiap tahunnya, yaitu pada musim angin utara, di mana air pasang tinggi dan gelombang juga tinggi, dan warga berharap agar pemerintah, baik pemerintah kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat terus memperhatikan nasib mereka karena peristiwa ini bukan baru kali ini saja terjadi, bahkan sudah sering kali terjadi. Oke, cuaca buruk juga terjadi ataupun aktivitas Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara terus mengalami erupsi dengan menghembuskan debu vulkanik setinggi 700 meter dari atas puncak. Gunung Ibu mengalami 47 letusan, 1 kali guguran dan 70 kali hembusan. PVMBG Pos Pengamatan Gunung Ibu juga memetakan ada 6 desa masuk kawasan terdampak atau masuk zona merah. Adapun desa tersebut adalah Desa Sangaji Nyeku, Soa Sangaji, Desa Tuguis, Desa Togoreba Sungi, Desa Todoke, dan Desa Borona. Adanya aktivitas Gunung Ibu cenderung fluktuatif cukup tinggi. Pemerintah bersama TNI Polri terus melakukan upaya evakuasi warga di 6 desa yang masuk kawasan zona merah. Kita kembali ke Jakarta, pemirsa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya menyatakan tim gabungan menemukan unit mobil jenis sedan yang diduga dikendarai oleh pensiunan TNI AD di perairan Marunda, Jakarta Utara pada Sabtu pagi. Penemuan mobil ternyata tidak jauh dari titik penemuan jenazah pensiunan TNI AD yang selanjutnya mobil tersebut akan dilakukan olah TKP dan uji laboratoris oleh Puslap 4 Mabes Polri. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol AD Arisyam Indradi menjelaskan bahwa penemuan mobil jenis sedan dengan nomor polisi B1606LB oleh tim gabungan pada pukul 10 Sabtu pagi. Mobil yang diduga dikendarai oleh Brigjen Purnawirawan TNI AD tersebut akan dilakukan oleh TKP dan uji laboratoris oleh Puslap 4 Mabes Polri. Oke, Andi Kumala dan juga pemirsa, itu tadi berita-berita pembuka kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau lari dulu nih, mau olahraga. Enggak ya? Udah ngomong aja kan udah senang muka kita. Nah, itu dia. Oke, jadi Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali dengan berita ini. Nelayan dan warga Kabupaten Tangerang, Banten terus membongkar dan membakar pagar laut di perairan Laut Tangerang. Informasinya akan kami hadirkan.
Pagar laut di Pulau Cangkir, Kecamatan Kronco, Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar dan dibakar nelayan dan pemuda Banten. Bagi nelayan dan pemuda Banten, pembongkaran pagar laut ini simbol perlawanan karena pagar di perairan Tangerang ini mengganggu aktivitas warga. Nah, selain dibakar, kami mencabut karena kehadiran pagar misterius ini sangat mengganggu terhadap aktivitas para nelayan. Selama ini pagar punya siapa sih, Bang? Memang di sini ada beberapa versi. Kami memberikan kepercayaan kepada pihak aparat untuk segera menangkap para pelaku yang telah membuat pagar misterius yang ada di pantai utara ini. Warga berharap pemerintah segera mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait keberadaan pagar laut yang meresahkan warga tersebut. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi, TV One mengabarkan. Ya, sebelumnya memang alhamdulillah ya pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten ini kemarin mulai dibongkar. Betul. Dan sekitar 600 personel TNI dikerahkan untuk pembongkaran ini. Bahkan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar pada Sabtu pagi kemarin. Pembongkaran pagar laut ini mengerahkan 600 personil TNI dan ratusan nelayan juga turut membantu pembongkaran pagar laut usai mencari ikan. Personil TNI dan nelayan bersama-sama membongkar pagar laut ini dan rencananya pembongkaran pagar laut misterius sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten akan dilakukan secara bertahap. Komandan Pangkalan Utama AL dan Lantamal 3 Jakarta Brigjen Hari Indarto yang memimpin pembongkaran menargetkan untuk bisa membongkar pagar sepanjang 2 km. Bahkan lebih ya infonya ya. 2,2 jadinya. Ya, ini kurang lebih nanti target kita adalah 1 sampai 2 kilo, Mbak. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa patok yang mungkin sudah lama tertancap itu agak mengalami kesulitan kita, tapi kalau yang baru-baru dengan cepat kita akan bisa robohkan. Kita bergerak ini sekarang tergantung dengan cuaca juga, Mbak. Jadi kami juga sudah mengerahkan 2 takbut, Mbak. Ini yang punya kekuatan besar, sebenarnya kalau bisa kita manfaatkan di sini akan lebih cepat menyelesaikan. Tapi karena faktor cuaca, kemudian kedalaman laut ini juga tidak memungkinkan, akhirnya kita menggunakan tenaga-tenaga manual, material-material manual untuk melaksanakan penarikan-penarikan ini. Beberapa sangat mudah kita tarik, Mbak. Begitu kita tarik, sangat mudah. Tapi beberapa, tapi itu bukan menjadi kendala buat kita, Mbak. Ya, kita sampai dengan perintah lebih lanjut nanti akan tetap bergiat di Tanjung Pasir dan sekitarnya. Demikian. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Ini permainan aksi berburu koin dengan imbalan uang tunai dengan mengunduh aplikasi Koin Jagat belakangan ini memang tengah viral di masyarakat. Sayangnya, demi berburu koin ini, masyarakat justru merusak fasilitas umum. Iya, ini juga Menteri Sosial mengimbau agar penyelenggara memperhatikan akibat dari permainan berburu koin ini. Baru-baru ini di Jagat Maya dihebohkan dengan aksi berburu koin berhadiah uang tunai dengan mengunduh aplikasi Jagat Koin Han. Para pemburu koin berhadiah itu mulai dari orang dewasa hingga anak-anak berlomba-lomba mencari koin dengan aplikasi yang tengah viral tersebut. Aplikasi ini mengajak pengguna berburu koin di berbagai lokasi publik. Target lokasinya adalah fasilitas umum. Pencarian koin Jagat menyebabkan fasilitas umum di sejumlah kota di Indonesia rusak. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul pun turut angkat bicara soal fenomena yang sedang viral belakangan ini. Gus Ipul pun mengimbau pada penyelenggara untuk juga memperhatikan dampak dari perburuan koin di fasilitas umum. Itu kan yang itu kan, cari apa di mana gitu. Nah, ya kan gawat itu. Ya kalau pas di rumah orang luar ya, tapi tempat umum biasanya kan. Ya ini saya kira ya penyelenggaranya harus menyadari lah ya bahwa fasilitas publik jangan sampai rusak dengan kegiatan itu. Ya, saya harapkan ini jadi perhatian bersama. Ya sudah banyak yang merasa keberatan gitu.
terutama yang koin-koinnya itu diselipkan di tempat-tempat tertentu yang potensi untuk bisa merusak infrastruktur. Aksi perburuan koin berhadiah uang tunai ini telah membuat sejumlah fasilitas umum di berbagai daerah rusak. Di antaranya di Taman Tegalega Bandung, rumput sintetis dan paving blok tanaman rusak. Di kawasan Tugu, Surabaya, warga tak segan mengais-ngais merogoh ke dalam taman. Sementara di Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno menjadi salah satu lokasi pencarian koin jagat. Sementara di Jakarta, kawasan Gelora Bung Karno menjadi salah satu lokasi pencarian koin jagat. Kerusakan tanaman dan paving blok pecah juga terjadi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Bayu Rustam, TV One mengabarkan. Kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali dengan bahasan mendalami kasus terkait dengan pembunuhan satpam atau security rumah mewah di Bogor, Jawa Barat yang dilakukan oleh anak majikannya sendiri. Saat lagi pemirsa. Polisi masih menyelidiki kasus pembunuhan seorang satpam di sebuah rumah mewah di Lawang Gintung, Kota Bogor. Berdasarkan hasil tes urin, terduga pelaku berinisial A terbukti positif menggunakan narkoba jenis sinte. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku juga diketahui membeli pisau sebelum kejadian pembunuhan. Hubungan antara si terduga pelaku dengan si korban ini sejauh ini gimana, Pak? Nah, pengakuannya sih baik-baik aja, tapi kita lihat nanti di pemeriksaannya. Busuk. Bang, ada indikasi si terduga pelaku ini ada gangguan jiwa, stres, apa depresi atau gimana? Nah, belum tahu. Nanti kan kita lagi. Itu tadi pagi kita cek urin positif. Baik. Positif apa? Sabu atau apa? Sinte. Oh, sinte. Oh, sinte. Ya. Sebelumnya pada Jumat pagi, seorang petugas keamanan ditemukan terkapar dalam kondisi tak bernyawa dengan luka di bagian perut di sebuah rumah mewah di Jalan Lawang Gintung, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Septian, berusia 37 tahun, warga Sukabumi yang sehari-hari bekerja sebagai satpam di rumah tersebut. Diduga korban dibunuh oleh anak majikannya sendiri, pemilik penyewaan mobil mewah sekaligus kantor notaris. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlibat cekcok dengan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan untuk mendalami terkait dengan paket yang baru saja ditayangkan, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi. Kemudian nanti di lokasi juga ada rekan Kristanti Yosefa yang akan mengabarkan langsung dari sana. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Pak Kasat. Selamat pagi Mas. Baik Pak Kasat, mungkin saya ingin mengetahui dulu sejauh ini bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian terkait pembunuhan security rumah yang dilakukan oleh anak majikan sendiri Pak. Sejauh ini bagaimana kemudian hasil dari penyelidikan polisi? Jadi untuk dapat saya jelaskan terkait hasil penyelidikan, untuk per hari ini tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk barang bukti dan saksi-saksi kita sudah kumpulkan juga. Dan dalam proses gelarnya kita sudah memenuhi unsur. Demikian. Ya Pak Kasat, mungkin bisa diceritakan pada saat terjadi peristiwa tersebut itu kapan, kemudian ada siapa saja di rumah tersebut, dan permasalahannya apa? Oke, jadi berdasarkan dari keterangan para saksi yang kita kumpulkan bahwa kejadian awal mula pukul 02.30 itu hari Jumat dini hari, itu saksi mendengar ada bunyi seperti keributan di bagian lantai bawah.
Nah, kemudian saat dilihat ternyata terlihat ada darah dan ada orang yang tergeletak. Dan di situ terlihat tersangka membawa sebilah pisau atau sajam. Dan ketika terlihat oleh si tersangka mencoba untuk naik ke atas. Dan saksi ini sempat berkelahi juga dengan si tersangka sampai akhirnya si saksi bisa melarikan diri dan melaporkan ke pihak kepolisian. Demikian. Saksi yang dimaksud ini siapa ya, Pak? Jadi saksi yang dimaksud kami di sini yaitu sopir. Jadi di dalam rumah itu pada saat kejadian ada dua orang pembantu, satu supir dan korban yaitu security. Sementara itu Pak, untuk motifnya sebenarnya kenapa sih Pak? Apakah memang awalnya ada perselisihan dengan pihak security dan juga anak dari pemilik rumah ini atau seperti apa Pak? Jadi untuk motif dari penyebab awal mula kejadian tersebut ini diakibatkan karena yang bersangkutan atau tersangka ini sakit hati terhadap korban. Yang mana korban ini selalu melaporkan kepada orang tuanya terkait sering pulang malamnya si tersangka. Sehingga si tersangka ini ditegur atau dimarahin oleh orang tuanya. Demikian. Baik, untuk tersangka ini usianya berapa Pak dan aktivitas sehari-harinya apa? Jadi untuk tersangka ini kelahiran 98, perkiraan usia sudah 26 tahun. Untuk saat ini menurut keterangan masih pelajar atau mahasiswa. Sementara itu untuk penyelidikan sendiri sejauh ini apakah sudah memasuki ini Pak, hukuman dari pelaku sendiri, apakah memang ini berencana atau terjadi secara spontan? Jadi untuk ancaman atau penerapan pasal yang kita terapkan atau kita jerat untuk tersangka ini, kita gunakan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat 3 KUHP. Baik, terima kasih Pak Kasat. Nanti kami akan melanjutkan perbincangan dengan Pak Kasat. Namun kami harus melihat bagaimana kondisi terkini di TKP. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa yang akan mengabarkan sebenarnya bagaimana kondisi terkini di sana. Silakan Kristanti. Ya baik, Philip Mala dan juga pemirsa, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seorang majikan terhadap pekerjanya dalam hal ini adalah seorang petugas satuan pengamanan atau satpam. Ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita semua terkait dengan mengapa hal ini bisa terjadi. Kalau boleh kami kabarkan situasi terkini di tempat kejadian perkara atau di rumah milik pelaku. Ini memang sampai sejauh ini tampak sepi dan tidak ada aktivitas meskipun tengah dipasang garis kuning kepolisian dan juga masih tampak banyak mobil yang terparkir di depan, mengingat rumah ini juga merupakan tempat usaha milik orang tuanya, dalam hal ini adalah rental mobil seperti itu. Namun pemirsa, sampai sejauh ini kasus ini masih tengah didalami oleh pihak kepolisian begitu. Kalau tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini memang kepolisian setidaknya sudah memeriksa sejumlah saksi mulai dari para pekerja di dalam rumah ini, kemudian pelaku dan tentu saja juga ibu dari pelaku yang bersama-sama kemudian membawa anaknya untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian begitu ya. Dan terkait motif sendiri juga terus didalami oleh pihak kepolisian. Kendati demikian pemirsa, meskipun kasus ini masih tengah didalami oleh pihak kepolisian dan tentu saja motifnya pun juga masih didalami, ini tentu menimbulkan pertanyaan bagi kita semua terkait dengan mengapa kasus seperti ini bisa terjadi. Apa yang kemudian melatar belakangi pelaku untuk melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap
korban dalam hal ini adalah pekerjanya atau satuan pengamanan yang ada di dalam rumah tersebut. Kita akan bertanya pemirsa kepada salah satu ahli yang berada bersama-sama kami saat ini di TKP tentu saja. Ini merupakan Profesor Heru Susetyo, yakni pengajar dan peneliti viktimologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Tanti. Ya. Oke, Prof, melihat kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak seorang majikan kepada satpamnya sendiri, dalam perspektif viktimologi, seperti apa, Prof, analisanya? Baik, terima kasih, Mbak Tanti. Pertama-tama kita berduka cita dan prihatin atas kejahatan ini dan berdoa supaya keluarga korban Septian, keluarga tetap tabah dan tetap bisa menghadapi hari-hari setelah kejadian ini. Juga keadilan segera terjadi, segera tercapai, karena ini kejahatan ya. Ini bukan kecelakaan, ini kejahatan, harus ada penyelesaian secara hukum. Kedua, kita mengharapkan pihak kepolisian bisa segera melakukan investigasi ataupun penyelidikan dan penyidikan yang tepat sehingga bisa menemukan barang bukti dan tersangka yang jelas dan juga melanjutkan sampai dengan proses hukum yang adil ya. Dan kenapa terjadi? Tentunya kita harus menunggu investigasi dari pihak kepolisian. Walaupun mungkin kita sudah ada semacam dugaan awal ya bahwa adanya penganiayaan yang berujung sampai kematian. Apakah ini spontan ataukah berencana? Tentunya polisi yang lebih paham ya. Karena spontan itu dengan berencana beda pasal ya. Pembunuhan yang terjadi karena spontan, pembunuhan yang terjadi karena berencana beda pasal, ataupun juga ada yang didahului dengan penganiayaan. Ada yang mungkin maksudnya tidak sampai membunuh, hanya menganiaya, kemudian meninggal, itu pun beda pasal juga. Antara pasal 338, 340, 351 di KUHP yang lama, itu beda pasal. Cuma mungkin yang kita perlu telusuri adalah apa sebab terjadinya ya. Yang jelas secara sosiologis tentunya ada semacam relasi kuasa, Mbak ya. Jadi karena antara korban dengan sang pelaku memang ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Satu katakanlah pemberi kerja atau majikan, satu lagi adalah mohon maaf security ya. Kemudian juga secara sosial, secara ekonomi memang tidak berimbang. Jadi posisi tidak setara. Di mata hukum setara semua manusia, cuma di mata sosial tidak. Sehingga tentunya korban pun tidak bisa dalam posisi untuk ya sifatnya melawan atau menentang, karena dalam posisi yang secara sosial, ekonomi dianggap lebih rendah. Maka juga, tapi itu bukan alasan untuk melakukan suatu penganiayaan ya. Tidak ada toleransi sama sekali. Cuma itu yang bisa kita telaah, ada relasi kuasa sehingga tersangka ataupun terduga pelaku cenderung sewenang-wenang. Orang marah biasa, tapi kalau orang marah kemudian diekspresikan sampai harus membunuh, itu yang luar biasa terus oleh pihak kepolisian. Apa sebabnya? Pertama karena relasi kuasa, kedua karena emosi. Walaupun emosi tidak harus diekspresikan dengan cara yang brutal ya. Bisa mungkin, misalnya kalau dia tidak suka mungkin bisa banyak cara, entah dengan memberhentikan ataupun memecat atau mungkin cara lain tanpa harus membunuh. Ini kita harus ditelusuri oleh pihak kepolisian dan juga pihak nanti kejaksaan sampai pengadilan ya. Intinya ada relasi kuasa, kemudian ada mungkin ada semacam persiapan ya. Jadi karena kejadian kan bukan cuma sekali, bukan kemarahan ini sifatnya gradual. Dia marah sudah cukup lama karena konon sering dilaporkan oleh sang korban kepada ibunya sehingga dia marah, sehingga ini gradual, sehingga memuncak suatu waktu dia tidak bisa menahan emosinya. Siap. Oke, sebentar Prof, kita potong dulu sebentar. Menarik sekali pemirsa, ada relasi kuasa yang timpang seperti itu ya. Kita akan lanjutkan dialognya. Untuk sementara saya kembalikan pada Anda, Philip dan juga Mala. Baik, Kristanti, tadi kalau saya menggarisbawahi bagaimana penjelasan ada kebiasaan tindakan semena-mena yang dilakukan oleh anak majikan. Nanti kita juga akan tanyakan ke Pak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, Pak AKP Aji Risnaldi, bagaimanakah keseharian dari pelaku? Apakah memang suka melakukan penganiayaan, kekerasan? Namun sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali kami melanjutkan dialog dengan Pak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi. Selamat pagi Pak Kasat. Tadi kita sudah mendengarkan dari pakar viktimologi yang memang ada unsur-unsur kebiasaan melakukan tindakan kekerasan kepada bawahan. Nah, apakah dari hasil penyelidikan polisi ini juga
menemui unsur-unsur tersebut dalam keseharian dari pelaku, Pak? Oke, dapat saya jelaskan terkait keseharian dari tersangka ini, bahwa memang didapatkan tersangka ini mungkin dapat dikatakan arogan terhadap bawahan, atau yang mana di sini yaitu supir, pembantu, ataupun korban sendiri. Nah, sehari sebelum terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut, itu tersangka ini sempat mengumpulkan pembantu, supir, dan satpamnya, Mbak, untuk diingatkan bahwa jangan sampai melaporkan kembali kalau misalkan saya pulang malam, seperti itu. Baik. Namun jika dikumpulkan, apakah selain tindakan yang kemarin yang akhirnya berujung hilangnya nyawa korban, apakah sebelumnya juga sempat melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada bawahannya, Pak? Kalau dari laporan karyawan-karyawannya. Oke. Kalau untuk yang sebelum-sebelumnya pernah memang ada untuk tindakan fisik maupun psikis terhadap para bawahannya atau pembantunya. Nah, mungkin dapat saya tanggapi juga. Ya, nah mungkin ada hal yang menarik yang tadi dari Profesor yang viktimologi tadi terkait bahwa memang ini ada pasal yang bisa kita terapkan terkait pasal 340, yaitu berencana. Apakah ini perbuatan ini berencana ataukah memang pada saat itu juga? Nah, ini cukup menarik juga di dalam dalam kasus ini, bahwa memang sebelumnya tersangka ini sempat membeli sajam atau pisau yang digunakan untuk dilakukan perbuatan tindak pidananya itu. Jadi ada kemungkinan ada penambahan pasal di dalam kasus ini. Demikian, Mbak. Berarti ada persiapan terlebih dahulu begitu ya, Andi Kumala ya, dan juga Pak Kasat ya. Kapan Pak dibelinya dari senjata tajam ini? Berapa hari sebelum kejadian? Kalau yang kita dapatkan ini sehari sebelum, itu sekitar pukul 20.05. Nanti mungkin kita akan lebih dalamnya ke situ, apakah ada unsur yang mengarah ke perbuatan berencana ini untuk kasus yang kita sedang hadapi. Ya, Pak Kasat, juga informasinya dari hasil tes urin ini positif mengkonsumsi narkoba. Apakah pada saat kejadian dibawa pengaruh obat-obatan atau memang secara sadar melakukan hal tersebut, Pak? Oke, mungkin terkait positifnya tersangka ini, memang dapat saya jelaskan bahwa sebelum kita lakukan pemeriksaan oleh penyidik, kita lakukan tes urin terhadap semua yang saksi-saksi yang kita bawa. Dan tersangka ini didapati bahwa positif Sinte. Dan setelah saya koordinasi dengan ahli terkait psikotropika maupun narkoba, bahwa Sinte ini akan terlihat positif hanya dalam waktu 1 hari. Jadi setelah 1 hari itu akan hilang ketika diteturin. Otomatis secara logika bahwa tersangka ini sebelum melakukan perbuatannya menggunakan atau di bawah pengaruh obat-obatan perlawan tersebut. Namun untuk narkotikanya sendiri, apakah ketika dilakukan penyelidikan, penggeledahan ini juga ditemukan barang-barang narkotika tersebut, Pak? Menurut pengakuan dari tersangka ini, Sinte ini didapatkan dari Thailand. Cuman kita masih dalami lagi dan kita koordinasi dengan Sat Narkoba Polresta Bogor Kota terkait apakah
Sinpe ini didapat dari dalam negeri atau di luar negeri seperti yang dikatakan oleh tersangka. Baik, kalau tadi kita lihat juga ada informasi yang menyatakan bahwa supir juga sempat mengalami ancaman pembunuhan. Apakah ini benar, Pak? Ancaman ini juga diberikan kepada karyawan-karyawan lainnya? Jadi tindak pidana atau kasus ini bisa terungkap karena yang pertama cepatnya laporan dari masyarakat, yaitu di sini supirnya, dan cepat tanggapnya kepolisian sektor di wilayah yang paling dekat dengan tindak pidana atau kasus ini. Nah, di sini saya dapat jelaskan bahwa bisa kaburnya si sopir ketika akan dianiaya atau akan diancam nyawanya oleh tersangka, itu dia menghalangi si tersangka untuk naik ke atas, ke lantai atas di pos satpam ini dengan menggunakan tangga. Nah, untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di rumah atau orang yang ada di sekitar rumah itu, selain memberitahukan WA kepada satpam yang shift pagi atau shift siangnya, kemudian dia melakukan membuat keributan seperti memecah kaca, kemudian melempar-lemparkan barang dari lantai 2 ke bawah, sehingga membuat keributan. Dan si tersangka pun akhirnya menyerah, masuk ke dalam rumah, dan si sopir lari ke polsek terdekat. Ya. Baik, terima kasih atas penjelasan dan waktunya Pak Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi, atas waktunya dan juga informasinya yang ternyata begitu jelas bagaimana kasus pembunuhan ini terjadi. Namun sebelum kita tutup, kami akan kembali mengajak Anda untuk melihat dan mendengarkan bagaimana kondisi terkini di TKP. Sudah ada rekan kami Kristanti Yosefa. Silakan Kristanti dengan laporan Anda. Ya, baik Philip Mala dan juga pemirsa, tadi tentu kita sudah mendengar seperti apa keterangan sebelumnya yang disampaikan oleh ahli, yakni Profesor Heru Susetyo sebagai seorang pakar viktimologi. Dan mungkin kita bisa lanjutkan Philip dan juga Mala tadi, Pak Heru ya. Berdasarkan keterangan dari saksi ini memang ada ancaman kemudian yang diberikan oleh pelaku kepada saksi maupun kepada korban seperti itu ya. Dalam perspektif viktimologi, apakah ini yang dimaksud dengan relasi kuasa itu, dan kemudian dalam situasi seperti ini apakah artinya ini korban tidak berdaya atau bagaimana Pak? Benar, ini hampir semua korban, tidak semua, itu punya namanya victim vulnerability alias kerentanan korban. Rentan ini bisa karena usia masih muda, fisik lebih lemah, atau sekarang namanya secara sosial dan ekonomi lebih lemah ya. Nah, korban ini almarhum S ini mungkin secara fisik tidak lemah, umur pun bukan anak kecil, cuma dia rentan secara sosial ekonomi, yaitu karena dalam posisi sebagai orang yang dipekerjakan ya, sebagai security. Sementara dia berkonflik ataupun anak majikannya berkonflik dengan yang bersangkutan, sehingga sejak awal sudah tidak setara posisinya. Karena dia digaji oleh majikannya yang notabene adalah orang tua dari sang tersangka ya. Jadi kerentanan korban pertama karena dia adalah orang yang digaji oleh oleh ibu dari sang tersangka. Jadi secara sosial ekonomi tidak setara. Jadi dia tidak susah untuk melakukan suatu perlawanan, untuk melakukan suatu balik menyerang, karena dia orang yang dipekerjakan. Jadi sudah rentan secara sosial ekonomi, itu jadi disebut dengan relasi kuasa. Jadi memang selalunya memang ada semacam victim vulnerability alias kerentanan korban, karena istilahnya socially weak victim, korban yang lemah secara sosial. Mungkin fisik tidak lemah, umur pun bukan orang yang tua ataupun bukan anak kecil, namun secara sosial dia lemah. Jadi kemampuan dia untuk fight back, untuk melawan juga secara sosial lemah karena dalam posisi sebagai orang yang dipekerjakan begitu. Jadi bisa melawan bisa sekali,
Namun tentunya kemampuan finansial, alat yang digunakan, juga dukungan dari sosial pun lemah. Ini yang membuat dia dalam tanda kutip mudah jadi korban. Oke. Pak, kalau tadi disebutkan juga, ini kan selain faktor sosial atau kemudian relasi yang timpang, ada juga faktor emosi. Kalau dibilang ini adalah akumulasi dari kekesalan oleh pelaku, apakah bisa kita bilang ini pembunuhan berencana? Tentunya kita menunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian. Apakah yang diterapkan pasal 338 pembunuhan tidak berencana, ataukah pembunuhan berencana pasal 340 ataupun pasal 351 terkait dengan penganiayaan yang berujung kepada kematian. Jadi kita tunggu saja apa dari pihak kepolisian. Tapi yang jelas kalau melihat durasinya atau timelinenya, kejadiannya ini mungkin kejadiannya malam tersebut, di pagi tersebut, namun emosi sang tersangka atau terduga itu sudah terbangun cukup lama ya. Jadi semacam kemarahan yang menggumpal, yang terbangun secara gradual, pelan-pelan, akhirnya menumpuk dan akhirnya dia membuncah di hari tersebut, di waktu tersebut, dan ini nanti tinggal investigasi pihak kepolisian terkait dengan cara melakukannya, kemudian alat yang digunakan, waktu yang dipilih itu membuktikan ini ada perencanaan ataukah spontan. Karena beda yang mana spontan, mana berencana, mana penganiayaan, itu semua juga ada dua hal. Apakah ada mens rea ya, ada niat atau ada sikap batin untuk memang membunuh, atau sikap batinnya ingin menganiaya, itu dua hal yang berbeda. Yang kedua ya tentunya aktus reus ya, artinya tindakannya juga harus diperhatikan memang untuk membunuh atau untuk menganiaya atau sebab-sebab lain. Dan juga yang perlu diperhatikan bagaimana juga reaksi dan respon dari sang korban. Korban apakah melawan atau korban tidak melawan, korban ikut memprovokasi atau diam saja, juga bisa menentukan polisi untuk mengambil pensikapan terhadap kasus ini begitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Profesor Heru. Itu tadi dia sedikit perbincangan kami, pemirsa, wawancara kami bersama dengan Profesor Heru. Dialog tentang kasus yang terjadi pada Jumat kemarin. Untuk sementara demikian, saya kembalikan pada Anda di studio, Philip dan juga Mala. Baik, terima kasih Kristanti Yosefa. Tadi juga menarik ya bagaimana kalau banyak duit tuh jangan semena-mena. Karena banyak duit tuh juga cobaan. Tapi saya mau kalau dicoba sama banyak duit. Kirain kamu mau dicoba jadi korban viktimologi. Jangan dong dicobanya sama banyak duit. Jadi gimana Andi Kumala? Kita masih punya bahasan menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi, namun kita jeda terlebih dahulu. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian ternyata menuai polemik lantaran mengizinkan pegawai ASN Pemprov DKI Jakarta untuk berpoligami. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menjawab peraturan tersebut ternyata tidak bermaksud mengizinkan para ASN untuk berpoligami, tetapi untuk melindungi keluarga ASN. Ini memang bikin meradang emak-emak ya kalau sudah bicara poligami. Ditemui dalam sebuah acara yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi membantah Pergub Nomor 2 Tahun 2025 bukan untuk melanggengkan poligami. Teguh menyebut isi dari Pergub tersebut memperketat aturan tentang tata cara perkawinan dan perceraian yang mengacu pada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu dengan tujuan melindungi keluarga ASN. Peraturan itu sudah dilakukan pembahasan sejak tahun 2023 dengan melibatkan berbagai kementerian, UKPD, dan stakeholder lainnya. Ini hanya miskomunikasi sepertinya. Ya, jangan clickbait ya. Jangan clickbait. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan berita-berita terhangat lainnya, tentunya juga salah satunya
Ya, pemirsa, satu korban kebakaran, ya, proses evakuasi dan pencarian korban kebakaran gedung Glodok ini sempat dihentikan sementara lantaran pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta menunggu konfirmasi dan menyerahkan proses penyisiran serta pembersihan kepada pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Pasca terjadinya kebakaran di Glodok, Jakarta Barat pada 15 Januari 2025 lalu, proses evakuasi sempat dihentikan sementara. Proses evakuasi ini dihentikan lantaran pihak pemadam kebakaran Provinsi Jakarta masih menunggu konfirmasi dan menyerahkan proses penyisiran serta pembersihan kepada pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Meski begitu, pihak Damkar DKI Jakarta juga telah membuat denah lokasi gedung untuk mempermudah proses pencarian korban nantinya. Bukan pendalaman ya, pengecekan TKP kerjasama dengan seluruh stakeholders ya, dengan rekan-rekan BPBD, dengan Damkar. Nanti dalam waktu dekat jika sudah hasil komunikasi dengan pihak terkait bahwa TKP sudah dingin, kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapfor, ya, Puslapfor Bareskrim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Namanya kejadian kebakaran memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban, maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu, baru kita bisa lakukan evakuasi. Maka kita akan lagi koordinasi dengan pemilik dan pengelolanya untuk melaksanakan itu. Sementara itu, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi juga menyebut, normalnya proses evakuasi dilakukan selama 7 hari, namun bisa bertambah. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas, naik Bronto Skylife, menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu. Sampai di atas lantai yang teratas, kita sungguh prihatin karena kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar, sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh. Saat ini RS Polri masih melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban kebakaran Plaza Glodok. Dari total 14 nama yang masuk dalam laporan orang hilang, sudah ada 7 kantong jenazah yang tiba di RS Polri untuk dilakukan identifikasi. Korban meninggal ditemukan di pojokan lantai 8 dan juga di tangga darurat lantai 7 saat dievakuasi oleh petugas gabungan Gul Karmat. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan untuk update terkini pemirsa, satu korban kebakaran gedung Glodok Plaza kembali ditemukan pada sore kemarin. Sebelumnya evakuasi sempat dihentikan ini lantaran ada kesulitan mengakses lantai-lantai di Glodok Plaza yang terbakar. Tim gabungan yakni dari pihak kepolisian, kemudian BPBD DKI Jakarta, petugas Damkar, PMI, Basarnas, ini terus melakukan penyusuran korban di lokasi pada Sabtu pukul 2 siang. Evakuasi korban sempat dihentikan sementara lantaran pihak Damkar menunggu konfirmasi dari pihak pengelola gedung Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan sejauh ini sudah ada 8 korban meninggal yang ditemukan. Korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Dan kita akan memberikan update terkini kepada pemirsa dari lokasi kebakaran. Sudah ada rekan Shena Damayana di sana yang siap untuk memberikan laporan bagaimana situasi terkini di lokasi. Silakan Shena.
Ya pemirsa, memang terlihat situasi terkini di Plaza Glodok 4 hari pasca kejadian kebakaran hebat yang terjadi di hari Rabu kemarin. Kita bisa melihat bahwa pencarian belum kembali dilakukan karena menurut informasi pencarian dari tim gabungan Gulkarmat ini baru akan dilaksanakan di jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan jika kita melihat dan menelisik lagi pemirsa, garis polisi masih terbentang. Tadi pun saya sempat ngobrol dengan pihak Gulkarmat yang mengatakan bahwa ranah pencarian ini sudah berpindah ke pihak kepolisian. Jadi pemirsa, yang terbaru ini ada di hari kemarin, di mana kemarin pihak gabungan pencarian dari Gulkarmat ini telah berhasil membawa kembali 1 kantong jenazah yang langsung dihantarkan ke RS Polri Jakarta Timur. Dan penemuan kantong jenazah ini terjadi setelah ada bantuan dari pihak pengelola pada proses pencarian yang dilaksanakan pada 18 Januari 2025 kemarin. Selain itu pun pihak RS Polri mengatakan pemirsa bahwa 5 dari total kantong jenazah yang sudah masuk ini telah selesai dilakukan pemeriksaan meskipun belum bisa diidentifikasi karena proses identifikasi harus melalui proses pencocokan antemortem dan juga postmortem. Selain itu juga pemirsa, pihak Gulkarmat yaitu Joko Susilo mengatakan bahwa penemuan jenazah kemarin di Plaza Glodok ini terjadi di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan selain itu kami juga sempat kemarin mewawancarai pihak keluarga yang mendatangi RS Polri pemirsa, di mana ia mengatakan bahwa ia datang karena merasa kerabatnya ini hilang saat ada di Plaza Glodok, dan ia mengaku bahwa tidak ambil sampel darah maupun sampel rambut dan sebagainya, tetapi hanya diwawancara oleh pihak RS Polri itu sendiri. Nah, ia bernama Riyadi, pemirsa, di mana Riyadi ini merupakan anggota keluarga ke-13 yang melapor ke RS Polri pada hari Sabtu kemarin. Jadi, data terakhir mengatakan bahwa total ada 14 laporan orang hilang, serta juga ada total 8 kantong jenazah yang sudah masuk ke RS Polri. Di mana menurut data laporan orang hilang yang masuk ini pada tanggal 15 Januari ini berjumlah 2 orang, 16 Januari berjumlah 11 orang, 17 Januari berjumlah 1 orang, serta terakhir di tanggal 18 Januari yaitu 1 orang. Dan untuk masuk kantong jenazah ini berjumlah 3 kantong jenazah di hari Jumat, dan di hari berikutnya ini ada 4 kantong jenazah, dan hari Sabtu seperti yang tadi saya sebutkan ini masuk sebanyak 1 kantong jenazah. Jadi total ada 14 laporan orang hilang, serta juga ada 8 total kantong jenazah yang sudah masuk ke RS Polri. Nah, jika kita menelisik lagi pemirsa, di sini puing-puing masih berserakan di belakang saya tepatnya, di mana pihak dari gabungan Gulkarmat mengatakan bahwa akan lebih baik jika puing-puing ini dibersihkan terlebih dahulu sebelum nantinya dilakukan kembali proses pencarian, karena mengingat gedung yang sudah terbakar ini rapuh pemirsa, nantinya akan berbahaya bagi petugas yang melakukan pencarian. Jika kita melihat ke ujung sana pemirsa, telah ada mobil pemadam kebakaran yang standby di sini dari pagi hari tadi. Ia juga mengaku bahwa menunggu arahan dari atasan untuk kembali melakukan pencarian bersama dengan tim gabungan pihak kepolisian maupun BPBD yang telah ada di Plaza Glodok pada hari ini. Dan untuk informasi kembali pemirsa bahwa penemuan korban ini pihak kepolisian menyebutkan ada yang ditemukan di pojokan lantai 8 pada jam 14.15 waktu Indonesia Barat di tanggal 16 Januari. Lalu juga ada yang ditemukan di tangga darurat lantai 8 jam 16.20 tepatnya di tanggal 16 Januari. Di mana jenazah yang ada merupakan korban dari kebakaran di Plaza Glodok. RS Polri juga melakukan proses identifikasi dengan cara memeriksa DNA dari korban yang sudah ditemukan oleh tim DVI di RS Polri Kramat Jati dengan memanfaatkan gigi atau sampel DNA pembanding dari keluarga untuk bisa dicocokkan.
Selain itu, Kepala RS Polri yaitu Brigjen Pol Prima menyebutkan cara tersebut ditempuh melihat kondisi para korban yang sudah terbakar parah. Bahkan ada bagian-bagian dari tubuh yang sudah terbakar sempurna. Ia menyebutkan proses identifikasi ini akan berlangsung kurang lebih dari 1 pekan. Kemarin pihak keluarga pun sudah ada yang menyambangi RS Polri untuk melakukan verifikasi terhadap jenazah yang diduga sebagai anggota keluarganya dengan membawa akta kelahiran dan data-data lainnya untuk memenuhi data postmortem dan juga antemortem. Nah, yang Anda lihat pemirsa, ini merupakan puing-puing bangunan dari kebakaran hebat yang terjadi di Plaza Glodok, tepatnya di hari Rabu pekan kemarin pemirsa, yang dimana dari 4 hari kemarin berselang pihak gabungan dari Gulkarmat ini telah melakukan proses pencarian secara terus-menerus, tentunya dibantu oleh pihak pengelola. Meskipun belum ada hal-hal lain pemirsa yang disampaikan oleh pihak Gulkarmat, tetapi yang pasti pada hari ini pihak Gulkarmat menginisiasikan agar puing-puing dari bangunan ini dibersihkan terlebih dahulu agar bagian-bagian tubuh dari korban yang masih tersisa ini bisa terlihat lebih jelas dan juga proses pencarian ini tidak menyulitkan atau membahayakan petugas gabungan dari Gulkarmat. Dan itu informasinya pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Shena Damayana dari lokasi kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Masih sangat prihatin sebenarnya melihat kondisi bekas kebakaran di Glodok Plaza ini dan puing-puingnya begitu hancur. Ngeri ya kalau ngelihat langsung tadi ya, kita lihat bagaimana puing-puingnya hangus terbakar dan juga semoga pihak polisian damkar juga bisa lebih cepat menemukan semua korban yang tersisa begitu. Dan berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Filipus Yonaso. Dan saya Andi Kumala. Tahan dulu. Aura kasih ke warung beli sikat gigi. Terima kasih Anda telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Oke, sampai jumpa.